Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami, Tuhan, rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu, Tuhan, sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu, Yesus, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu,
kami, Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari
wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku sembah padamu karena kasih-Mu yang besar. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mamaku dan juga papaku, serta semua keluarga.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita bisa beribadah bersama di hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita mengajak keluarga kita untuk beribadah bersama. Pastikan kita mengenakan pakaian yang rapi dan sopan selama ibadah berlangsung. Mari saudara, kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa yang bertata di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan, pimpinanmu ya Tuhan dalam hidup kami yang tak pernah putus ya Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, kalau Tuhan kembali berikan kami kesempatan, kami sama-sama boleh beribadah ya Bapa padamu ya Tuhan di hari ini ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang memimpin ya Tuhan jalani ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang siapkan hati kami, Tuhan yang juga mengurapi setiap kami ya Bapa. Kami sama-sama boleh memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan. Naikkan kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan yang siapkan hati kami juga ya Bapa untuk menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami tidak izinkan ya Tuhan kuasa yang mencoba mengganggu ya Bapa jalani ibadah ini. Tuhan, biar hanya Engkau saja ya Tuhan yang berotoritas penuh ya Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan yang juga berkati ya Bapa setiap device yang kami gunakan, jaringan internet kami ya Tuhan, biar semuanya bisa berfungsi dengan baik ya Bapa, tidak ada kendala ya Tuhan, dan kami bisa fokus dan sungguh-sungguh ya Tuhan dalam beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ya Bapa jalani ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami siap memuji, menyembah-Mu ya Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Gereja Betel Indonesia Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya, kiranya berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kita semua. Amin. Mari saudara, saat ini kita datang kepada Tuhan, membawa pujian bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Kami mau terima sukacita surga daripada-Mu Tuhan. Curahkanlah bagi keluarga kami ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kata-kata semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Sebab sukacita daripada-Mu Tuhan, itulah menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, cita-cita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Sebab Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan, sumber sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau ada dalam hati kami ya Tuhan. Kami mau bersorak bagimu ya Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, cita-cita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, Kau takkan patah semangat kami bersama, takkan hilang kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, cita-cita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Biar sukacita surga melimpah bagi keluarga kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di depan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, atas kasih karunia anugerah Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Dan kami bersyukur waktu yang indah saat ini Tuhan Kau berikan buat kami semua untuk kami bersekutu bersama Tuhan melalui ibadah raya hari Minggu ini Tuhan. Sekalipun kami masih secara online Tuhan dan ada di dalam rumah tinggal kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Allah yang ajaib memberkati keluarga plus keluarga dalam hidup kami. Dan biarlah kuasa-Mu Kau nyatakan atas kami semua, sehingga kami boleh menikmati kuasa Tuhan, hadirat Tuhan di dalam keluarga kami. Ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan, ketika kami bersebentar lagi mendengar kepada firman Tuhan, biarlah Allah yang terus memberkati hati dan pikiran kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami lebih lagi Tuhan untuk mendengar kepada firman Tuhan, kami boleh bersehati berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan sudah menempatkan Ibu Gembala sebagai Gembala Sidang GBC Manggis yang boleh Tuhan urapi. Tuhan, kami terus dukung dalam doa, dalam pelayanan beliau. Kiranya kasih karunia Tuhan, kekuatan dan hikmat roh daripada Tuhan yang terus memberkati Ibu Gembala. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, dan hati yang terus Tuhan boleh Kau berkati. Sehingga kami percaya
pelayan beliau boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga, anak, juga menantu, cucu Tuhan, semuanya dalam kuasa Tuhan. Mereka bersehati di dalam Tuhan, dalam mendukung pelayan Ibu Gembala. Terima kasih, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di GBJ Manggis, apapun Tuhan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan terus berikan kekuatan kuasa-Mu atas setiap pelayan Tuhan, sehingga biarlah pelayan-pelayan Tuhan boleh melayani dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami Tuhan. Kami rindu berdoa agar gedung gereja kami yang saat ini sampai dengan tahap penyelesaian kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih kerinduan kami juga Tuhan untuk kami boleh beribadah di dalamnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Allah yang campur tangan di dalam memenuhi segala keperluan yang diperlukan Tuhan. Dan terlebih hati kami semua jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, kami disatukan oleh Tuhan untuk kami boleh bersama-sama mengikuti dan berkontribusi apapun yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan pada waktunya ketika Tuhan izinkan untuk kami boleh bersama-sama beribadah secara tatap muka, biarlah semua boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami rindu memberkati bangsa ini Tuhan, seperti Engkau memberkati bangsa Israel. Kiranya berkat Tuhan Kau curahkan atas bangsa ini. Dan kami percaya ketika berkat Tuhan Kau nyatakan, maka pemulihan akan terjadi. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan Tuhan, pemulihan juga mental Tuhan, dan juga secara khusus pemulihan iman Tuhan. Mereka boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Inilah menjadi doa kami. Kami serahkan semua ke dalam kuasa-Mu, dan sebentar kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan melayani. Kiranya kasih kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang memberkati dan yang menaunginya Tuhan, dengan kekudusan Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita minta Tuhan supaya memulihkan keluarga kita, memberkati keluarga kita. Haleluya. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu,
selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur hari Minggu yang indah, kami akan menikmati berkat Tuhan. Berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan taruh melalui hamba-Mu. Hamba memohon urapan-Mu untuk apa yang hamba sampaikan benar merupakan pesan daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Ajar kami hari ini sehingga kami bisa melihat Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap visi yang ditaruh melalui kehidupan kami di Gereja Bethel Indonesia. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Ajar kami untuk hidup berintegritas dalam seluruh aspek kehidupan kami. Hari ini kami mau menikmati berkat Tuhan melalui firman yang hamba sampaikan. Dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kita ada di minggu terakhir, bulan Juni. Tapi kita masih berada di bulan Juni. Tema besar dari Gereja Bethel Indonesia adalah bulan keluarga. Saya rindu membagikan berkat buat saudara, untuk kita bisa memahami satu perjalanan yang indah, journey bersama Tuhan, bagaimana Tuhan ingin kita belajar satu hal hari ini. Saya akan membagikan satu kisah yang luar biasa kepada Bapak Ibu dengan tema yang kalau Bapak Ibu suka, khotbah yang bertema atau berjudul, saya akan membagikan kepada Bapak Ibu semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua teladan. Kita tahu hari ini keadaan yang tidak mudah dan tidak juga gampang, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tantangan ada di depan kita dan kita lihat bagaimana keadaan di luar sana yang bukan semakin baik tapi penuh dengan hiruk pikuk yang dinamis, penuh dengan tantangan-tantangan yang ingin membuat kita semakin tidak sabar untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik Bapak Ibu, kita tahu bahwa anak-anak merupakan titipan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Kita juga menyadari bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita, maka ia akan memberikan ketentraman kepada kehidupan kita, dan itu akan mendatangkan sukacita kepada kita. Dan banyak hal yang Tuhan sudah lakukan sebagai bentuk keteladanan yang Tuhan tunjukkan kepada kita dengan berbagai banyak kisah, berbagai banyak perjalanan-perjalanan indah bersama Tuhan yang diawali dengan perjalanan-perjalanan oleh rasul-rasulnya dan murid-muridnya, yang boleh saya katakan adalah perjalanan penuh dengan keteladanan. Kata teladan ini adalah satu kata yang merupakan gambaran tentang sesuatu yang menjelaskan banyak hal. Kata teladan ini memerlukan begitu banyak kata untuk bisa kita pahami. Kalau menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, teladan mempunyai arti sesuatu yang patut ditiru atau baik dicontoh, perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, kata teladan sangat berhubungan erat
dengan perbuatan, kelakuan, sifat seseorang. Perbuatan yang dianggap sebagai teladan bukan hanya sekedar perbuatan, namun kata ini terbatas hanya untuk perbuatan yang baik yang bisa dijadikan contoh oleh orang lain. Perjalanan Yesus 3 tahun berkarya di dunia sebelum Yesus terangkat ke surga, banyak keteladanan yang sudah Tuhan bagikan kepada kita. Maka kita hari ini rindu ingin juga menjadi teladan dalam kehidupan keluarga kita. Seperti Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Titus 2 ayat 7-8 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ada satu ayat di 1 Tesalonika 2 ayat 11 dikatakan, warisan terbaik yang dapat ditinggalkan seorang ayah kepada anaknya adalah teladan yang baik. Hari ini kita akan banyak belajar bagaimana menjadi orang tua teladan. Kita tahu generasi kita yang hari-hari ini dipenuhi dengan informasi-informasi yang penuh dengan teknologi yang semakin berkualitas. Tentunya bukan hanya YouTube channel, bukan hanya aplikasi-aplikasi yang seperti sosmed, tapi banyak teknologi-teknologi yang hari ini mampu menyenangkan hati para generasi kita. Apakah hari ini Bapak Ibu, Papa Mama, saudara ya, pasangan muda, apakah hari ini anak-anak kita digembalakan oleh seluruh teknologi itu? Bukankah kita yang diciptakan Tuhan untuk menjadi orang yang tepat, menjadi gembala dalam kehidupan anak-anak kita? Ini yang perlu kita sadari hari ini, bahwa untuk menuju ke sana, untuk memastikan bahwa anak-anak kita juga sedang tidak mengalami proses-proses yang negatif tadi, digembalakan oleh seluruh kecanggihan teknologi tadi. Hari ini Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Lalu apa saja yang kita bisa teladankan untuk anak-anak kita? Baik, pertama Bapak Ibu, teladan dalam mengasihi. Seperti Yesus sudah mengajarkan kepada kita untuk hidup mengasihi satu dengan yang lainnya. Bagaimana Yesus sudah mengajari kita untuk mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Ini yang poin pertama yang kita bisa teladankan buat anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita nanti juga bisa melakukan hal yang sama kepada generasi-generasi berikutnya, bahkan kepada orang lain. Dalam Amsal 3 ayat 3-5 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar dengan pengertianmu sendiri. Mengasihi Tuhan artinya menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Mengasihi Tuhan tentu tidak hanya diajarkan oleh orang tua melalui perkataan, tetapi juga dengan tindakan keteladanan. Saudara yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang berbahagia di minggu hari ini, butuh banyak proses
butuh banyak waktu agar kita bisa tunjukkan kasih yang sebenarnya bersama dengan anak-anak kita. Caranya, mari kita bagikan kasih yang benar bagi anak-anak kita. Mari kita transfer kasih yang luar biasa itu kepada anak-anak kita. Sehingga mereka benar melihat ada keteladanan dari diri kita, dan juga mereka bisa merasakan bahwa transfer kasih, cinta yang datang dari diri kita kepada anak-anak kita itu dapat mereka rasakan. Itu nggak mudah, Bapak Ibu. Nggak mudah. Tapi kita harus melakukan itu dengan tindakan keteladanan kita. Dengan tindakan perbuatan kita, mengasihi mereka tanpa pandang bulu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan caci maki, bukan dengan emosi, bukan dengan hentakan, atau mungkin dengan pukulan. Apakah hari ini saudara sedang mengalaminya? Apakah hari ini saudara sedang mungkin bergumul dengan itu? Yuk, buka hati saudara, buka hati. Hari ini saudara mungkin sedang bergumul dengan kehidupan hubungan relationship saudara dengan anak-anak saudara. Dengan anak-anak yang hari ini dipercayakan Tuhan sebagai titipan yang berharga bagi keluarga. Apakah saudara yang mengalaminya hari ini? Kalau iya, mari taruh tanganmu di dadamu hari ini. Minta Tuhan jamah sehingga engkau akan mengalami satu revival pemulihan dan engkau akan mampu mengasihi anakmu. Mungkin engkau sedang bergumul menghadapi anakmu. Mari taruh tanganmu di dadamu. Minta Roh Kudus menjamah. Minta Roh Kudus menjamah sehingga engkau bisa menerima keadaan anakmu apa adanya. Mari saudara kasih. Kasih. Yes. Kasih. Poin yang kedua, apa yang bisa kita teladankan untuk anak-anak kita? Teladan dalam ketaatan. Ini hal yang kalau kita bilang ketaatan, wow, ketaatan. Ketaatan bukan tindakan yang mudah kita bisa lakukan, saudara. Ketaatan itu ibarat ada sesuatu yang harus kita bayar dengan mahal untuk bisa menjadi taat. Ketaatan itu seperti kita sedang melepaskan satu sifat yang buruk, tapi mungkin selama ini itu nyaman buat kita. Tapi sebenarnya sifat yang buruk, tapi harus kita lepaskan sehingga kenyamanan kita juga ikut lepas. Dan itu adalah harga yang harus kita bayar untuk menjadi taat. Seperti Amsal 3 ayat 11 katakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya." Jangan menolak didikan Tuhan dan jangan bosan akan peringatannya. Di ayat berikutnya, kalau kita lihat dengan seksama, Amsal mengatakan, jangan tolak didikan Tuhan. Jangan bosan akan peringatan-peringatan Tuhan melalui firman-Nya. Kenapa? Karena Tuhan sedang memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Ketika kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita, mungkin melalui saat teduh setiap pagi, mungkin melalui rumah doa setiap pagi, mungkin melalui rumah doa di kor-kor kita, mungkin persekutuan-persekutuan kita melalui kor-kor kita.
pertemuan core maksud saya. Mungkin ajaran-ajaran yang kita terima itu melalui proses-proses pertemuan dan persekutuan itu. Kalau Bapak Ibu benar menerima ajaran itu atau rema itu, dan itu membuat saudara harus membayar harga dan untuk benar-benar taat. Hari ini saudara, ketahui, taat itu artinya saudara melakukan firman Tuhan dengan setia. Sehingga saudara menjadi teladan dalam ketaatan. Sekalipun ada harga yang harus dibayar. Saya menyampaikan kepada saudara ini bukan sesuatu yang mudah. Sama halnya kalau kita berkata teladan dalam ketaatan. Kamu bisa taat, kamu bisa tidak mengikuti aturan ini. Kamu boleh nggak untuk tertib? Kamu bisa nggak tertib? Ini bukan soal jawaban dari apa yang sedang kita dengarkan statement tadi. It's not about to give a good answer. It's about to be a good example. Menjadi taat gak mudah, saudara. Ketika gembala sidang kita berkata, hari ini akan dicurahkan Roh Kudus. Berlipat kali ganda. Dicurahkan besar-besaran melalui Pentakosta ketiga. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara taat dan benar percaya? Silakan renungkan saudara. Pesan ini nggak mudah untuk disampaikan. Tapi kalau hari ini Anda terketuk, mungkin selama ini Anda mengabaikan apa yang menjadi pesan. Yuk, mari kita taat. Taat aja. Roh Kudus akan mampukan saudara dan saya. Roh Kudus akan mampukan kita untuk bisa melewati semuanya. Sama halnya dengan begini. Ya. Jika kita ingin anak kita memiliki hubungan yang sehat, mereka perlu melihat kita juga memiliki hubungan yang sehat. Jika kita ingin anak kita memiliki kedisiplinan rohani, mereka perlu melihat kita juga hidupnya disiplin secara rohani. Kita ingin anak kita punya tanggung jawab dalam hidupnya. Ayo tunjukkan saudara. Kalau saudara bisa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai keluarga yang luar biasa. Ayo tunjukkan tanggung jawab itu. Sehingga anakmu kelak akan mengikuti apa yang sudah engkau pertontonkan kepada mereka. Kalau saudara ingin mereka hidup aman, bangun rumah dan keluargamu senyaman mungkin. Lindungi mereka. Pastikan mereka terjaga. Pastikan mereka engkau bawa kepada Yesus. Pastikan mereka engkau doakan setiap malam. Engkau lepaskan berkat damai sejahtera kepada anak-anakmu. Ketika engkau menunjukkan ketaatan seperti yang Yesus lakukan. Kalau kita baca di Markus 9 ayat 36. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Di dalam ayat 36 ini Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Papa Mama, ayo kita lihat. Ada 3 kata kerja. Yesus mengambil seorang anak kecil.
Di situ tidak ada penjelasan yang mengatakan anak kecil itu ketika diambil wajahnya cemberut. Lalu Yesus melakukan tindakan yang kedua, menempatkannya di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian, kata dasar perhatian adalah hati. Hati itu artinya kasih. Benar-benar Yesus menempatkan seorang anak itu menjadi pusat perhatian dengan penuh kasih. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata, memeluk tindakan yang ketiga, dia peluk. Rasanya dia benar-benar mengasihi anak itu. Dia peluk. Dia sedang menunjukkan keteladanan buat kita. Kalau kita baca Markus 9 ayat 36 ini. Mari kita ubah perspektif kita. Mungkin hari ini engkau bergumul. Anakmu tidak taat kepadamu. Mungkin anakmu sering melawan. Mungkin anak-anak kita sering tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan. Mungkin abai, mungkin lalai. Saudara putuskan hari ini, apakah saudara sudah ingin berubah lebih dulu? Perubahan tidak akan menjadi perubahan kalau tidak ada usaha untuk melakukannya. Ya, perubahan tidak menjanjikan kemudahan. Tapi ketika saudara lakukan dengan pelan, lakukan dengan taat, lakukan dengan kedisiplinan rohani, lakukan dengan menjadi semakin lebih baik. Engkau berdoa setiap waktu, minta Roh Kudus turut campur tangan, sehingga pergumulan, sehingga semua perasaan kekhawatiran, kekalutan dalam membangun rumah tangga atau membawa keluarga, pasti Roh Kudus akan sempurnakan, saudara. Yuk, mari kita taat. Ketika kita mulai dari diri kita taat, Tuhan akan sempurnakan. Poin yang ketiga, saudara. Yang terakhir. Keteladanan dalam mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 26 berkata, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Hari ini mungkin Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sedang mengalami pergumulan, mungkin di PHK, atau sedang mencari kerja dengan segala cara agar bisa bekerja, berjualan, mungkin sedang melakukan bagian sebagai pedagang, walaupun kadang-kadang jualannya tidak berhasil atau tidak terjual. Saya mau katakan begini, saudara. Anda sedang menunjukkan keteladanan kegigihan, keuletan, sikap pantang menyerah. Saudara sedang menunjukkan kepada anak-anak saudara, saudara sedang bertanggung jawab kepada keluarga. Satu hal yang perlu saudara tambahkan agar semua keteladanan, keuletan, kegigihan, ketabahan, kesabaran mengandalkan Tuhan. Seperti kata Yeremia dalam pasalnya ke-17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika semua hal yang sudah saudara lakukan itu, benar-benar sudah saudara lakukan, tambahkan satu, andalkan Tuhan. Maka niscaya, apa yang saudara inginkan terjadi buat anak-anak saudara, legacy apa yang saudara ingin bagikan kepada anak-anak saudara, itu pasti terjadi. Tuhan pasti berkarya. 3 poin ini adalah keteladanan yang sedang saudara bagikan, merupakan persiapan bagi anak-anak kita, generasi kita, menjadi generasi Yeremia, yang akan menjadi generasi terdepan, yang akan dipakai Tuhan, yang akan dipakai untuk menjadi generasi anak panah di tangan pahlawan. Kalau kita percaya,
bahwa hari ini titipan yang berharga itu, amanah yang berharga itu sedang dibawa berproses bersama-sama dengan kita. Saudara, percaya, hari ini engkau sedang dipercayakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Menjadi orang tua teladan. Pastikan generasi yang dipercayakan kepada saudara hari ini akan menjadi generasi Yeremia yang akan menjadi generasi yang membawa perubahan bagi bangsa dan negara ini. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hamba sudah selesai. Hamba rindu apa yang sudah disampaikan hari ini akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Roh Kudus bekerja, turut campur tangan, menyempurnakan semua yang sudah disampaikan. Hamba butuh bagian yang terbaik yang Tuhan akan selesaikan dan lakukan. Berkati setiap orang tua, papa, mama, yang hari ini mungkin Engkau sedang mengetuk pintu hati mereka. Engkau ingin mereka terpanggil dan berubah. Ingin masuk dalam sebuah perubahan. Ingin memasuki tahun integritas ini dengan sikap penuh taat, sikap mengandalkan Tuhan, sikap mengasihi. Hari ini Tuhan jamah, berkati, lepaskan, pulihkan di dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, jamah. Mari saudara buka hati. Buka hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan tutup dengan doa berkat. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.